Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah itu, sebagaimana biasanya di malam ini, yaitu malam Sabtu, kita ada kajian ilmiah berhubungan dengan pembahasan akidah, akidah. Ini adalah asal pembahasan dari kita di malam Sabtu. Hanya saja dikarenakan satu dan lain hal, karena kesibukan atau karena sebab mungkin kadang sakit, maka akhirnya kita terhalangi tidak lanjut. Tapi insyaallah taala kalau tidak ada akan diganti oleh sama yang lain yang diisi dengan kajian dan pembahasan yang lain. Ini sudah biasa seperti itu, bisa dilihat. Alhamdulillah. Kemudian kitab yang akan kita bahas adalah bait syair yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Syekh Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Matanya sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah, kita mulai di bait yang pertama. Bait syair ini ada bait syair ada 16, ada 16 bait. Dua bait pertama adalah pendahuluan dan dua bait terakhir ini adalah penutup. Kita mulai dari pendahuluan yang diberikan oleh beliau rahimahullahu taala, karena ini pendahuluan penting. Kata beliau rahimahullahu taala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'al. Kata beliau rahimahullahu taala, wahai orang yang bertanya kepadaku, an madhhabi wa aqidati, tentang madhabku. Madhab di sini maksudnya apa? Pendapatnya dalam bahasan akidah, wa aqidati, dan keyakinanku. Ruziqal huda, man lil hidayati yas'alu, akan diberikan hidayah bagi siapa yang bertanya, tujuannya agar supaya dia mendapatkan hidayah, bukan karena mengajak berdebat, tapi tujuannya tulus. Dia ingin tahu petunjuk, hukum dari permasalahan yang dia tanyakan, hukumnya dalam Al-Quran atau hukum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadits-haditsnya. Maka orang yang bertanya seperti ini, maka dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita detailkan dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Di sini penulis di pendahuluan bait syair ini, beliau menyebutkan bahwasanya bait syair ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Ada orang yang bertanya kepada beliau tentang keyakinannya apa, maka muncul jawaban dengan bait-bait syair ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertanyaan ini sebagai pertanyaan sebagai kunci atau pembuka kebaikan. Berkata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, beliau ini Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah
Ibn Syihab Az-Zuhri, beliau ini adalah ulama tabi'in. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ilmu khazainu wa mafatihuha as-su'al. Ilmu itu seperti apa? Perbendaharaan. Perbendaharaannya ada kuncinya, ada pintunya, ada gemboknya, digembok, ya. Maka kata beliau, wa mafatihuha, kunci-kunci dari perbendaharaan tersebut adalah pertanyaan, bertanya. Itu adalah kuncinya. Itu adalah kuncinya. Berkata Al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullahu taala, al-ulumu aqfalu was-su'alatu mafatihuha. Ilmu-ilmu itu ya seperti apa? Adalah seperti kunci-kunci. Ya, sesuatu yang tergembok. Ya. Was-su'alatu, maka pertanyaan itu adalah kunci untuk membuka ya sesuatu atau perbendaharaan yang tergembok, ya. Pertanyaan tentunya perlu ditahu, ya. Orang bertanya ada etikanya, ya, bagaimana tata caranya dia bertanya, ya, dia menempatkan bahasanya, ya, dan dia memang niatnya ingin mendapatkan kebaikan, ya. Maka banyak dari tulisan-tulisan, ya, sebab dari keluarnya tulisan tersebut karena pertanyaan dari ada orang yang bertanya, ya. Dan ini adalah kebanyakan dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, yang mana dengan pertanyaan, kemudian keluarlah tulisan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan tulisan tersebut kepada kaum muslimin dengan manfaat yang sangat besar. Maka orang yang belajar hendaknya dia cerdas, ya. Dia berusaha untuk menulis, ya, faedah-faedah atau ya faedah dari ilmu yang dia dapatkan. Apakah mungkin dia bertanya pada orang yang tahu kalau muncul ada permasalahan, sehingga dia bisa mengambil manfaat. Kemudian hal yang kedua, mungkin dia bisa memberikan orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Baik, akidah itu adalah sesuatu yang bercokol dalam hati. Ya. Itu adalah namanya akidah, ya. Apakah kadang dia benar dan kadang dia adalah sesuatu yang batil. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang benar. Ya, akidah Rafidhah, ya, dan semisalnya itu adalah akidah yang batil. Ya, Syiah Rafidhah, ya, akidahnya adalah akidah yang batil. Ya. Dan penyebutan mazhab di sini oleh beliau rahimahullahu taala yang diinginkan dengannya adalah pendapat beliau dalam permasalahan akidah, ya. Keyakinan yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan beliau, ruziqal huda man lil hidayati yas'al. Maksudnya adalah siapa yang mencari hidayah, ya, dia bersungguh-sungguh agar supaya dia sampai kepada hidayah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan-jalan yang dengannya dia sampai kepada hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan ya, lanahdiyannahum. Ini ya, ini kalau kalimat bentuknya seperti ini berarti sebelumnya diawali dengan sumpah, menunjukkan apa? Pemastian, pastikan. Dan siapa yang memastikannya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Benar-benar ya, kami akan berikan hidayah kepada mereka menuju jalan-jalan kami, menuju jalan-jalan kami, menuju jalan hidayah, menuju jalan kebaikan, menuju jalan keselamatan di dunia, di alam kubur, dan tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang ihtadaw ini berarti seorang hamba dia berusaha. Huda itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi si hamba dia berusaha Dia menempuh jalan agar supaya dia bisa sampai kepada hidayah tersebut. Zadahum huda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuk mereka hidayah. Wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, dan maka adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Ini datang dalam sebagian penafsiran, maknanya adalah surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan untuknya kepada segala yang mudah. Ya, dimudahkan kepada kemudahan-kemudahan yang dengannya dia ya menggapai kebaikan sampai kepada kebaikan yang dengannya dia memperoleh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, kikir, ya, merasa cukup ya dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan kepadanya kesulitan, ya, mudahkan kepada hal yang menyulitkannya. Dan selainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kaidah besar, pijakan besar dalam agama kita, al-jazaa min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ya, dalam artian sebagaimana dia berusaha ya untuk mendapatkan hidayah, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya. Selama dia sungguh-sungguh dia jujur, maka demikian pula hidayah yang akan dia peroleh itu sesuai dengan kesungguhannya. Ya, sesuai dengan besar kesungguhannya, maka sebegitu besar pula hidayah yang akan dia peroleh. Sebegitu besar pula hidayah yang akan dia peroleh. Dan pada kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang-orang setelah mereka, padanya terdapat pelajaran renungan untuk kita seluruhnya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, yang mana beliau dulu berada di Faris, ya, Faris, ya, sekarang mungkin Iran, ya, Iran. Kemudian setelah itu, dan ketika itu dia berada di atas agamanya orang-orang Majusi yang menyembah api, ya. Kemudian dari agama Majusi beliau berpindah kepada agama Nasrani. Dari Nasrani, ketika dia masih Nasrani, maka dia melakukan perjalanan ke berbagai negeri, ya. Tujuannya apa? Karena besarnya semangat beliau untuk memperoleh agama yang benar. Dia lihat
orang menyembah api, hatinya tidak tenang. Kemudian apa? Setelah itu dia berpindah kepada Nasara. Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu rohib kepada rohib yang lain. Tujuannya apa? Agar supaya dia sampai kepada agama yang benar, ya. Sampai apa? Hingga dia tibalah masanya, dia tiba pada rohib yang terakhir, ya. Orang alimnya Nasara ini, ya. Sebelum dia meninggal, dia berpesan. Kan setiap dari satu rohib, sebelum dia tinggalkan ini rohib atau dia meninggal, dia bertanya, kepada siapa yang kau arahkan saya untuk belajar? Diarahkan kepada si A. Si A sebelum meninggal, dia berpesan lagi, setelah peninggalanmu, engkau kepada siapa yang kau nasihatkan saya belajar? Diarahkan lagi pada rohib yang lainnya. Sampai apa? Yang terakhir, sebelum dia meninggal, dia berpesan, ya, sudah datang masa kenabian, ya, nabi baru yang diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim, yang mana diarahkan bahwasanya ini orang akan diutus di negeri Arab. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala yang melakukan perjalanan ke negeri Arab. Ini kisah yang sangat menakjubkan, ya, kisah yang sangat menakjubkan, ya, bagaimana semangat seseorang dalam mencari untuk bisa sampai kepada agama yang benar, ya. Bagaimana semangat beliau radhiyallahu ta'ala. Maka karena semangat yang besar, akhirnya apa? Dia dimuliakan dengan Islam. Dia bisa dekat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hanya sekedar isyarat saja. Wala kalau tidak, maka kisahnya itu kalau dibahas satu majelis mungkin tidak cukup. Ya, banyak pelajaran di dalamnya. Ya, hadisnya apa? Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maksudnya adalah siapa yang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menempuh sebab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya. Kemudian di sini beliau mengisyaratkan, ya, tentang apa? Penyebutan rizki. Disebutkan oleh para ulama, rizki itu ada dua. Ada rizki yang sifatnya adalah umum. Ada rizki yang sifatnya adalah rizki khusus. Ya. Apa maksud dari rizki umum? Rizki umum seperti makanan, minuman dan semisalnya. Ya, dia halal atau tidak? Ini rizki secara umum. Makanan, minuman dan selainnya, pakaian, ya. Ini umum bagi seluruh makhluk, ya, seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki, ya. Kita lihat orang kafir makan, minum, iya, pakai pakaian, iya, pakai kendaraan, iya, ya. Ini rizki umum, ya. Ini tidak ada perbedaan antara kita dan mereka dan orang kafir. Nanti perbedaannya apa? Rizki khusus. Ya, rizki khusus adalah rizki yang halal. Karena rizki yang halal ini akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rizki halal diberikan rizki ilmu yang bermanfaat, ya, dimudahkan untuk beramal saleh. Ya, dan rizki terbesar adalah diberikan hidayah. Dan seorang hamba, ya, sepantasnya ketika dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rizki, hendaknya yang dimaksudkan adalah rizki yang bentuknya adalah khusus, ya, rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat, ditambahkan keimanan,
tambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang kedua, yang berapa ada? Hah? Sengaja? Itu? Baik. Sebenarnya kalau panjang mau dibahas langsung bait keempat ini karena mau ini sebenarnya pas ya. Tapi insyaallah taala nanti hari Kamis ya pas ya ini berapa ya? 3 Haram ya. Haram. Sebenarnya pas diingatkan ya. Ini sebentar lagi hari Asyura. Tapi ya insyaallah taala nanti pada waktu Ahad ini. Mana lagi tempatnya? Senin. Baik. Jalan. Kata beliau rahimahullah taala, bait yang kedua, isma kalam hakikin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Kata beliau, ya, dengarkanlah ucapannya hakik fi qawlihi, pada ucapannya la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Dia tidak mundur darinya, tidak kembali darinya, dan dia tidak mengganti. Ini adalah bentuk pujian dari beliau rahimahullah taala ya terhadap apa yang beliau sebutkan tadi, keyakinan yang beliau tuangkan dalam bait-bait syair ini. Maksudnya apa? Beliau mengambilnya bukan dengan ikut-ikutan ya, bukan fanatisme ya, tapi beliau ambil dari sumbernya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dia berucap, dia tidak berpaling darinya, tidak mengganti kepada keyakinan yang lainnya. Ini keadaannya orang-orang yang memegang kebenaran, ya, orang-orang yang memegang kebenaran, tahu kebenaran, maka dia akan pegang kebenaran tersebut. Dia tidak akan mengganti. Ya, bagaimanapun, ya, ujian yang menimpanya. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Khabbab ibn al-Ard rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ya, kata Khabbab bin al-Ard, ini awal-awal Islam ya, awal-awal Islam. Kami mengeluhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apa? Dia pakai burda di apa? Bawah naungan Ka'bah. Fakulna, maka kami berucap, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Tidakkah engkau memintakan pertolongan untuk kita, berdoa agar supaya kita dibebaskan dari siksaan-siksaan, penindasan, ya? Dimaklumi ya, kalau kita baca sejarah awal-awal datang Islam, para sahabat ketika di Mekah mereka ditindas, ya, dengan apa penindasan yang luar biasa. Ya mungkin pernah kita dengarkan bagaimana ya, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu disiksa sebelumnya, bapak dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu ya dibunuh, ibunya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarkan keluhan dari siapa? Khabbab bin al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau berkata, qad kana man qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yukhadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi. Dahulu seorang lelaki itu diambil, kemudian apa? Dikuburkan ke tanah dalam keadaan yang ya, digalikan kemudian ditaruh di lubang tersebut. Fayuja'alu fiha, ya, diletakkan ke dalam. Fayuja'u bil misyari, fayudau ala ra'si, fayuja'alu ya nisfaini. Dia ditanam seperti ini ya. Kemudian apa? Datangkan apa? Gergaji. Kemudian apa? Diletakkan di kepalanya, dibelah, ya.
wa yumshatu bi amsyatil hadid. Ya, dan disisir dengan sisir dari besi. Maduna lahmihi wa 'azmi, sampai kelihatan sampai daging dan tulangnya. Fama yasuddu an dzalika andin, yang mana hal tersebut sudah dibelah jadi dua, disisir dengan sisir besi, tapi itu tidak membuatnya tidak membuatnya meninggalkan agamanya. Ya, ini adalah bentuk kekokohan, ya, kekokohan. Ya, ini kekokohan dari orang-orang yang memegang kebenaran apapun yang terjadi. Ya, karena taruhannya adalah kalau selamat, kalau dia dia kembali, dia tinggalkan agamanya, mungkin di dunia dia selamat. Di dunia dia selamat, tapi di akhirat tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ya. Tapi kalau dia pegang agamanya, ya, dia dengan sebenar-benarnya, mungkin di dunia dia binasa, tapi di akhirat biidznillah subhanahu wa ta'ala dia akan berbahagia. Dia akan berbahagia. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang yang mengisi kebenaran setelah dia tahu. Ya. Sudah tahu hal yang benar kemudian dia tinggalkan. Maka ini yang seperti ini dikhawatirkan dia terjatuh dalam penyimpangan. Kata penulis di sini dalam kitab yang lain, siapa yang menolak kebenaran maka dia akan diuji dengan menerima kebatilan. Dan ini terjadi. Ya, dan ini sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang keluar dari perintah dan menyelisihi perintah. Hukumannya akan ditimpa oleh fitnah. Ya, wa yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa siksaan yang sangat pedih. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, bagaimana kekokohan yang dipraktekkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi." Kata beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini adalah manusia yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Ya, setelah para nabi dan para rasul. Tapi lihat ya, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mencelanya, bahkan mereka sampai mengkafirkannya. Ya, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis. Ya, dalam berbagai hadis. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu ya, disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala di dalam gua, ya, disebutkan dalam ayat ketika beliau hendak dari Makkah berhijrah di Madinah, dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam berbagai hadis, tidak disebutkan oleh sebagian para sahabat, tidak disebutkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar. Sebutkan Abu Bakar, ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan tatkala diminta untuk bersedekah, maka Umar radhiyallahu taala anhu mendatangkan setengah dari hartanya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka beliau menjawab, "Saya meninggalkan setengah."
dari hartaku. Maka ya Umar radhiyallahu taala menyangka bahwasanya apa? Tidak ada yang bisa menandinginya. Namun tatkala datang Abu Bakar radhiyallahu taala, dia datang dengan membawa hartanya seluruhnya. Tatkala ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka beliau menjawab, Allah wa Rasuluhu. Ya, saya tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perhatikan bagaimana keyakinan seorang hamba. Ya, keyakinan seorang Abu Bakar radhiyallahu taala. Datang orang Syiah, dia celah. Ya. Kadang-kadang penafsiran ayat itu penafsirannya untuk orang kafir, mereka arahkan ke Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam berbagai hadis, di antaranya hadis Khulafaur Rasyidin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4, ya. Salah satunya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Datang orang Syiah, ya, bukan hanya sekedar dia celah, bahkan dia kafirkan. Ya alhamdulillah, ya, hati-hati, ya, kejadian terjadi di hari-hari ini, ada ini dan itu, jangan tertipu, ya. Lihat bagaimana agama kita, jangan mau ditipu. Kalau kalian di depan mengaku kami tidak begini dan begitu, percaya. Karena apa? Akidahnya itu takiyah, namanya apa? Takiyah, berbohong. Kalau tidak berbohong tidak sempurna, ya. Jadi jangan tertipu, ya. Jangan tertipu. Apalagi mau dibodoh-bodohi, ya. Jadilah seorang muslim yang cerdas, ya. Perhatikan mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Karena sudah dari ratusan tahun yang lalu, ya, sudah begitu keadaannya, sudah berbohong, nggak bisa dipercaya, ya, walaupun dia mengaku bagaimana, ya. Kata Abu Bakar, lastu tarikan syai'an, tidaklah saya meninggalkan sesuatu yang dahulu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti saya amalkan. Kenapa? Alasannya, lihat beliau jelaskan alasannya. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azira. Karena saya khawatir kalau saya meninggalkan sesuatu dari hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya khawatir saya akan menyimpan. Beliau apa? Takut. Kalau kita tabrak sana, tabrak sini, tidak ada takut-takutnya. Ya, para sahabat seperti Abu Bakar, khawatirnya bukan main. Kita tidak ada siapa yang jamin kita. Siapa yang jamin kita? Tidak ada yang menjamin kita. Ya, tidak ada yang menjamin kita. Ya, adapun para sahabat, kalau kita lihat sejarah mereka, ya, disebutkan dalam ucapan-ucapan mereka, begitu takutnya mereka, ya, langkah takutnya mereka, berbeda dengan kita. Kita ya gerasa gerusuk, ya, santai-santai saja. Kadang sudah masuk dalam dalam sarang laba-laba masih santai-santai. Kalau mereka baru mendekat sudah takut duluan, ya, dia sudah tahu ini bahaya, sarang laba-laba, yang didekati. Kalau kita bukan didekati, masuk di dalam masih santai juga, ya, masih santai, cengar-cengir. Berapa lagi? 10 menit, ya. Paham ya? Ya paham ya. Insyaallah ya, isyarat saja, tapi ya kalau yang paham insyaallah isyaratnya kemana? Ya arahnya kemana? Ya, kadang kalau dipertegas kadang tidak cocok. Untuk saya mungkin saya masih orang baru, mungkin tidak terlalu cocok. Mungkin ada yang lebih besar, resiko masalah-masalah kekinian yang terjadi. Ya, cukup saya sebagai isyarat
ya insyaallah taala orang yang cerdas dia paham, paham ya di mana arah pembicaranya, di mana arah pembicaranya. Ini di bait yang keempat dan ketiga dan keempat, beliau di sini akan membahas tentang apa keyakinan seputar sahabat dan juga keluarga beliau alaihi salatu wassalam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap kita terhadap mereka? Apa kita cela mereka sebagaimana orang-orang yang mencela? Atau apa? Atau kita muliakan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan mereka dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka dalam Al-Qur'an, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dalam keislaman dari kalangan muhajirin dan ansar. Sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Atau kama qala Allah taala. Saya tidak merujuknya, tapi mudah-mudahan konteksnya seperti itu. Tapi awalannya pas. Ini di surah Taubah, insyaallah taala surah Taubah. Ini rekomendasi untuk al-muhajirin dan ansar. Datang orang Syiah Rafidhah, dia katakan apa? Mereka kebanyakan dari mereka murtad setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sallallahu alaihi. Ini apa? Kelancangan. Kelancangan. Terlalu lancang. Dan tidak ada pemuliaan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebihan dalam mencela para sahabat dan terlalu gulu terhadap berlebihan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak jujur. Kenapa dibilang tidak jujur? Karena hanya sebagian saja. Ali radhiyallahu ta'ala dan keturunannya. Cuma sayangnya berlebihan juga sampai mereka jadikan seperti sesembahan. Sesembahan. Salam afiyah. Mereka jadikan sesembahan. Mereka mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka katakan zina. Nasallallahu alaihi. Ini kurang ajaran. Dan pembahasannya para ulama mengatakan siapa yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia keluar dari agama. Ini bukan saya yang bilang, para ulama. Dan ini banyak dikuatkan oleh banyak hadis. Yang mana ini keadaan mereka. Tentunya ini orang yang mesraan, cium-ciuman, ini tidak tahu. Kalau dia tahu tidak mau. Tentunya kita, ibu kita dicela, tentunya kita tidak mau. Ini ibu-ibunya orang istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu mereka. Ibu dari agama, bukan dalam nasab, ini sekedar isyarat. Insyaallah taala semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Karena ini pembahasannya agak panjang. Agak panjang, mungkin satu majelis, yang mudah-mudahan bisa selesai satu majelis. Semoga bisa selesai dalam satu majelis. Semoga ada manfaatnya.
Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan keliruan, tergelinciran dalam membahasakan itu datangnya dari, munculnya dari diri kami pribadi dan dari dorongan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.